Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kimara Ugi Widati, NPM 2050803, Prodi SA Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi ekuitas dari mata kuliah akuntansi perbankan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian tentang ekuitas. Arti ekuitas adalah hak dari pemilik perusahaan terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Liabilitas ini seperti jumlah uang yang akan dikembalikan ke pemegang saham, nilai hutang yang harus dilunasi, dan lainnya. Hal ini juga bisa disebut sebagai modal atau kekayaan dari pebisnis. Yang kedua, unsur-unsur ekuitas. Modal yang disetor. Modal yang disetor merupakan sejumlah uang yang disetorkan atau ditanamkan oleh pemilik perusahaan selaku pemegang saham ke perusahaan tersebut. Kedua, keuntungan yang tidak dibagi. Keuntungan yang tidak dibagi atau biasa juga disebut dengan keuntungan yang ditahan merupakan hasil dari keuntungan bersih operasional perusahaan yang tidak diambil oleh pemilik atau pemegang saham. Selanjutnya, modal dari penilaian kembali. Dalam prakteknya, setiap perusahaan seringkali melakukan hutang piutang terhadap nilai dari semua aset-asetnya. Jika nantinya pada saat hitung ulang tersebut ada penyesuaian nilai aset, maka selisih itu akan mengubah neraca perusahaan. Inilah yang akan menjadi modal dari penilaian kembali. Yang keempat, modal dari hibah atau sumbangan. Modal hibah atau sumbangan sendiri merupakan penambahan modal yang terjadi ketika perusahaan mengalami penambahan aset tanpa melakukan pengeluaran ataupun belanja modal. Yang terakhir, modal lainnya. Modal lainnya bisa perusahaan dapatkan dari cadangan dana yang ada, modal untuk melakukan ekspansi, cadangan penurunan harga, dana persiapan pelunasan obligasi, dan sumber lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis ekuitas. Yang pertama, ekuitas pemegang saham merupakan nilai semua total aset yang nantinya akan kembali ke pemegang saham jika aset tersebut terlikuidasi dan semua kewajiban perusahaan telah dibayarkan. Kedua, ekuitas pemilik perusahaan. Pengertian dari ekuitas pemilik ini hampir mirip dengan ekuitas pemegang saham. Yang membedakan adalah nantinya keuntungan dari ekuitas pemilik ini akan mengambil dari keuntungan semua bidang usaha termasuk yang tidak ada dalam bursa efek. Ketiga, pembiayaan ekuitas. Jenis ini terjadi ketika sebuah perusahaan berhasil ataupun memiliki prospek yang menjanjikan namun belum mendatangkan profit yang berarti pada saat ini. Keempat, ekuitas rumah. Merupakan sebuah cara menilai sebuah rumah setelah mengurangi total hipoteknya. Yang terakhir, ekuitas merek. Mengacu pada emosi dan tanggapan yang muncul dari masyarakat ketika melihat atau mendengar nama brand tersebut. Selanjutnya, tujuan ekuitas. Ekuitas juga bertujuan untuk mengetahui bagian dari hak milik yang ada di dalam perusahaan. Nantinya nilai ekuitas ini akan bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas tentang sumber dana dari perusahaan tersebut. Laporan ini juga nantinya harus tersaji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan akta pendirian yang ada. Yang terakhir, contoh ekuitas. Pertama, modal. Modal merupakan setoran awal yang dari pemilik untuk keberlangsungan usaha dalam perusahaan tersebut. Saham, saham biasa, saham preferen, ataupun akun tambahan modal, saham treasury. Donat capital, ini merupakan setoran modal yang perusahaan dapatkan tanpa melalui proses pengeluaran atau belanja modal. Agio dan disagio, bila ini penjualannya positif maka hal itu disebut agio, dan jika sebaliknya maka disebut sagio. Selisih penilaian kembali. Nilai dari selisih inilah yang nantinya akan menjadi ekuitas. Adapun nilai dari selisih ini sendiri bisa bergerak ke arah positif dan negatif. Retained earnings. Laba yang ditahan, kondisi ini terjadi ketika keuntungan dari perusahaan tersebut tidak dibagikan atau ditahan. Sekian presentasi dan penjelasan tentang akuntansi ekuitas dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.